Pertanyaan. Ketentuan organisasi advokat diatur dalam. Jawaban. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada bab 10 organisasi advokat. Dijelaskan dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 30. Yang mana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28 ayat 1. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ayat 2. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayat 3. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pasal 29, ayat 1. Organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Ayat 2. Organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggota. Ayat 3. Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Ayat 4. Setiap 1 tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Ayat 5. Organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, huruf G. Ayat 6. Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Pasal 30, ayat 1. Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Organisasi advokat memiliki berbagai ketentuan yang dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksinya. Namun, beberapa ketentuan umum dalam organisasi advokat meliputi 1. Lisensi dan kualifikasi. Anggota harus memenuhi syarat lisensi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hukum setempat untuk berpraktik sebagai advokat. 2. Etika profesional. Organisasi advokat biasanya memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggota dalam praktek hukum, termasuk tentang kerahasiaan, konflik kepentingan, integritas, dan tanggung jawab terhadap klien. 3. Keanggotaan dan keanggotaan bersertifikat. Biasanya ada kategori anggota penuh dan anggota pendukung dalam organisasi advokat. Anggota bersertifikat mungkin harus memenuhi standar tertentu atau menyelesaikan pendidikan tambahan. 4. Pelatihan berkelanjutan. Organisasi advokat sering mengharuskan anggotanya untuk melanjutkan pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan agar tetap mendapatkan pengetahuan terbaru dalam bidang hukum. 5. Tata kelola organisasi. Organisasi advokat memiliki struktur tata kelola yang mengatur pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan tanggung jawab anggota. 6. Kontribusi dan partisipasi. Anggota mungkin diharapkan untuk berkontribusi pada aktivitas organisasi dan partisipasi dalam acara, seminar, atau kelompok kerja. 7. Sanksi dan disiplin. Organisasi advokat biasanya memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran etika atau perilaku anggota, termasuk sanksi atau tindakan disipliner.